Pak Didi dari di mobil. Iya, Tadi Bapak Pak Karel. Didi di mobil. Oh, oke ya. Oke. Pak Didi Iya, ada Pak. Ibu Diana. Ibu Diana. Ya Pak, itu Oh, ikutin terus kok Diana ya. simak. Oke ya. Kita lanjut untuk dari firman Tuhan pada siang hari ini. Seperti yang disampaikan Pak Andre untuk kita siang hari ini dari Markus. Kita Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 20. Saya bacakan untuk kita. Ya. Di atas satu perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya dan Yesus terangkat ke surga. Ya. Ini pesan-pesan terakhir ya. Ayat 15. Jaringannya Lalu Pak, mungkin matiin aja kameranya, jaringannya ya, oke, ya. ya. Ayat 15 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, demikian firman Tuhan siang hari ini dari kitab Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Saya baca renungannya apa? Prolognya Pak ya. Ya, tema hari ini adalah gereja yang mencetak murid sejati. Ya, dalam renungan hari ini, siang ini ya, kita melihat sama-sama melihat ya bagaimana Yesus telah memuridkan 11 orang menjadi murid sejati. Ya, kenapa 11? Yang satu kan menjual Yesus, ya kan? Ya, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada para murid, dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dia baptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tidak ada waktu untuk membahas bagaimana menjadi murid atau mereka harus bersiap untuk dimuridkan. Namun dia memberi tugas kepada mereka untuk memuridkan segala makhluk. Kemungkinan besar para murid murid merasa takut dan gentar sehingga dia menjamin mereka lewat tanda mujizat yang akan menyertai mereka. Katanya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Bagaimanapun seorang murid sejati akan bersemangat melakukan tugasnya ketika dia mendengar janji dari sang guru. Itulah sebabnya para murid itu berani pergi. Dikatakan mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itulah murid sejati. Amin. Ya. Ya. Ini kemarin kita sudah bahas juga ya. Tentang yang biasa ya disebut itu amanat agung ya.
Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk ya. Kemarin itu akhirnya disampaikan firman Tuhan, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan. Sekarang diulang lagi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya kalau diulang itu satu hal yang penting. Ya. Tidak ada tawar menawar ya, seperti Bu Joy ya, nggak ada tawar menawar dia. Lanjut Bang Dek, Ya, dibagi. ya, enggak usah dibagi room ya saya kira. Atau di sini aja, atau dibagi kah? Ini aja Pak Tidak kelihatannya usah Pak Pak Didi. Andre, kita sedikit. Sedikit aja kan, di sini aja lah. Ya, disinilah kemarin kan amanat agung yang disampaikan oleh Pak Kara kemarin kan itu versi Matius, ya enggak? Sekarang kan sama amanat agung juga, tapi versi Injil Markus kan? Ya, ayat ini sama menekankan apa? Panggilan untuk memberitakan Injil dan janjinya Tuhan. Janjinya apa? Penyertaan Tuhan dengan tanda-tanda mujizat. Ya enggak? Bahwa Tuhan akan menyertainya. Nah, pelayanan ini disertai Tuhan tuh keren nggak? Nah, itu. Oke, itu kemarin kan versi Matius kan. Sekarang versi Markus. Sama lah, intinya sama. Ya, kita banyak bisa belajar dari versi Markus sekarang. Oke, ada yang mau disampaikan? Apa kira-kira versi Markus ini? Saya Pak, tapi Ya, kebetulan saya cari ayat yang sama dengan ini tidak ada. Ada ya. di Lukas 10 ayat 20 Oke. bahwa Tuhan mengaruniakan Roh Kudus untuk menyertai para murid. Mereka dapat mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan mengusir setan-setan, memegang ular, mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Tetapi bukan itu intinya. Intinya adalah, namun demikian janganlah bersuka cita. Karena apa yang tadi kita kerjakan, apa yang murid-murid kerjakan itu, tetapi bersuka citalah karena nama murid ada terdaftar di sorga. Surga. Amin. Ya, very good. Oke. Itu aja Pak. Ya, mantap. Oke, ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau bertanya atau bertanya nggak apa-apa. Itu kan apa sharing kan, tanya jawab, diskusi. Ya, ingat ini ya. Ya inilah panggilan kan untuk memberitakan Injil kepada apa? Semua makhluk. Apa artinya semua makhluk? Ya, bahwa Injil bukan hanya untuk kelompok tertentu, tapi untuk semua bangsa dan makhluk di dunia ini. Itu perintah. Ya, perintah, bukan saran, bukan himbauan. Itu perintah. Ya. Suruh apa? Pergilah, suruh pergi. Jangan duduk di zona nyaman. Saya sudah cukup lah karena aku udah selamat. Apalagi aku sudah berbuat baik, aku sudah jadi donatur ini, donatur itu. Saya sudah melayani ini, melayani itu. Ya, ingat, ini Tuhan suruh pergi loh, keluar dari zona nyaman kita. Ya, disinilah. Jadi keselamatan melalui iman kita. Ya, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Bu Joy. Ayo Bu Oke, Joy. Bu Joy. Ya, buka mikrofonnya. Gimana Pak? Ya, ada yang mau disampaikan lewat ini, Markus. Ini Injil Perintah Tunggal Keselamatan versi Markus kan? Iya. Ya. Keselamatan itu harus kita perjuangkan, Pak. Ya, kita tidak bisa semudah itu mengabaikan keselamatan. Aku sudah selamat ya, tidak bisa. Memang keselamatan itu harus diperjuangkan. Dan untuk mencapai ke sana itu kita harus benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Gitu. Meskipun mewartakan firman Tuhan juga, kita sebagai anak-anak Tuhan mewartakan firman Tuhan juga, itu bukan asal selera kita,
Tetapi kita memberitakan firman Tuhan itu harus sesuai dengan seleranya Tuhan. Kita tidak bisa memberitakan firman Tuhan, maunya saya maunya ini, tidak bisa. Itu. Jadi kita memang benar-benar harus memperjuangkan keselamatan itu, dan kita memberitakan firman Tuhan itu harus menjadi seleranya Tuhan, bukan menjadi selera kita. Itu aja Pak, puji Tuhan. Oke, ada yang mau tambahkan? Pak Didi, Bu Diana. Bu Diana, iya, Rosdiana Simanjuntak, kah? Ya Pak Andre. Nah, Simanjuntak, apa kabar? Todiaho. Bu Iya, Diana ini di mana ya, Bu? Tinggal di mana, Bu? di Bekasi Bu Ijoy. Kasih. Aku di Oh, Bekasi. Bekasi, ya. Oh, di Bekasi ada adik saya di Harapan Indah. Oh, Dekat jauh. Aqua, Jauh dari dekat Aqua ya? Ya. Dekat Aqua kah? Ya. Wah, nggak tahu, Pak. Belum pernah ke Bekasi saya, Pak. Ya. jauh dari kita Bu, ada Jauh ya, Bu? 1,5 jam. Iya, Oh, Bekasinya di mana ya? kita dekat Cibubur, dekat Oh, perbatasan Cilengsi, Cibubur Oh, sama Cilengsi. Oh, Cilengsi itu perbatasan. Mekarsari ya. Mm-mm. Iya, Iya. perbatasan lah. Ayo Bu Diana. Dapat apa, Bu Diana? Ayo Bu Ini Diana, pendapatnya bagaimana? Amanat Agung versi Markus. Gak apa-apa, kita sharing-sharing Bu, jangan takut salah. Nggak apa-apa, salah nggak dihukum. Iya, Benar, salah nggak dosa. Nggak takut benar nggak salah dapat kalau sepeda. ini. Benar nggak ada sepeda. Ini kalau menurut aku tetap dari dulu ya. Mungkin aku tidak seperti yang lainnya pergi gitu, menginjili kemana-kemana. Tapi aku menginjili lewat perbuatanku sih, lewat tindakanku, perkataanku, sikapku. Itu sih cara aku menginjili, terlebih buat tetangga-tetangga ya yang belum percaya Tuhan Yesus gitu. Jadi omongan kita harus bisa dipercaya, tindakan kita, gerak-gerak tubuh kita gitu. Kita jangan suka gosip, tapi kita jadi saluran berkat juga buat mereka gitu. Dan terutama kita bawa mereka dalam doa kita, dalam doa sahabat kita. Itu yang saya lakukan setiap hari gitu. Buat tetangga kiri kanan mereka belum percaya. Jadi yang saya lakukanlah sikap hati, pembawaan diri seperti apa. Apakah saya menjadi saluran berkat buat mereka? Apakah saya jadi batu sandung lewat perkataanku, tindakanku? Apa bisa dipercaya mereka? Itu sih setiap hari yang saya lakukan. Ya, menjadi Jadi suratan yang hidup ya Bu, ya yang suratan bisa Kristus dibaca yang orang. hidup. Iya, benar. Jadi kalau kita anak Tuhan kan tidak apa ya, perkataan kita tidak pelin-pelan gitu kan. Kita hidup tertib gitu. Kita bisa menjaga lidah kita tidak suka bergosip. Itu sih yang paling utama. Sikap hati, perbuatan, tindakan itu yang saya sering lakukan. Terima kasih, itu yang menjadi amanat agung aku seperti itu. Kita beda-beda ya sebagai tubuh Kristus. Fungsi kita masing-masing beda. Ya, oke. Bu Diana, pernahkah Ibu berinteraksi dengan orang dan menceritakan siapa Yesus? Pernah nggak? Oh iya, Ya, pernah nggak? sering yang Itu. yang di depan Ya, yang itulah. Kita tidak boleh pasif kan. Kita harus Iya. aktif. Harus beritakan. Interaksi, Ini berarti kan perlu mereka interaksi. Ya, sering betul. tanya gitu kalau Ya, lagi oke, betul. aku Ya. kan nggak sering ngobrol dengan mereka, dalam arti ada saat-saat tertentu gitu aku ikut Ya. nimbrung gitu. Kalau Oke. mereka tanya aku jelaskan gitu. Kadang tanpa mereka tanya juga, misalnya puji Tuhan gini-gini, aku ceritakan kebaikan Tuhan gitu sih Pak. Oke. Jadi bukan Oke. harus langsung ayat ini bukan seperti itu. Enggak seperti itu ya. Ini saya kasih contoh ya. Ini contoh bukan cerita yang saya karang-karang. Ini cerita yang saya alami. Kemarin dulu ya, 2 hari yang lalu. Saya betulin sol sepatu ke tukang sol langganan saya. Ini contoh. Ya, nanti bisa dikembangkan ya. Contoh ya. Bukannya saya sok pandai. Enggak. Ini tersentuh tiba-tiba Roh Kudus bekerja. Pak, bisa tolong
ini dijahit ini koper saya kelihatannya terbuka. Oh ya Pak. Nah, sementara saya menunggu dan tidak ada orang di situ. Nah, saya mulai pancing dia. Pak, ini kan bulan saya pancing dengan ini. Contohnya, Desember biasanya kalau itu Oktober, November, Desember, kan hujan terus Pak. Nah, itu kan. Oh iya Pak. Kalau itu memang saya tuh susah loh. Setiap jam siang hujan saya belum dapat pelanggan sudah harus pulang. Itu pancingan saya. Pak, Desember ini saya lihat orang kok merayakan sibuk sekali orang itu di gereja penuh dengan orang. Itu merayakan apa Pak? Saya pancing gitu. Ya semua kan pasti tahu. Natal dia bilang oke. Natal tuh apa yang dirayakan? Saya pancing gitu. Saya pancing gitu. Saya tahu nggak? Ternyata ya, ini perlu didengar baik-baik ya, perhatikan saya. Tidak semua orang tahu loh. Natal itu apa? Enggak, dia nggak tahu loh. Saya nggak tahu tuh Natal ngapain. Dia nggak tahu loh. Jujur dia nggak tahu. Loh, Natal itu apa Pak? Kenapa orang Kristen gereja merayakan Natal? Kenapa? Ada lampu kelap-kelip itu saya itu tukang sol sepatu persis di depan mall. Itu lihat lampu ada apa? Lampu kelap-kelip pohon Natal. Ngapain dia? Ngapain? Saya pun nggak tahu. Apa mungkin liburan kali Pak? Coba. Dia hanya berpikir liburan. Jadi jangan pernah berpikir orang semua tahu apa itu. Nah, terpaksa kan saya kenalkan. Pak, Natal itu merayakan kelahiran Isa Al-Masih. Saya bilang nggak bilang Yesus supaya tidak tercipta tembok. Ya, biasanya kan orang bilang Yesus kan apa alergi. Saya nggak bilang. Itu kelahirannya Isa Al-Masih. Nah, dia dengerin saya. Terus saya tanya lagi, saya pancing lagi. Tapi kenapa Pak? Kok Isa Al-Masih kok kenapa dirayakan ya Pak? Nggak tahu saya. Nah, saya masuk. Karena Isa Al-Masih itu adalah penguasa dunia dan akhirat. Bukan saya ngomong Pak. Karena Al-Quran yang bilang begitu Pak. Oh ya, iya. Itu saya mulai masuk penginjilan kontekstual. Surat Al-Imran 3 ayat 45 bicara begitu Pak. Bukan kata saya Pak. Alkitab saya bicara juga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya sampaikan juga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, Al-Quran bilang gitu juga. Dialah penguasa dunia dan penguasa akhirat. Dialah jalan keselamatan. Jadi barang siapa yang percaya pada dia, Isa Al-Masih, dia akan mengalami keselamatan. Dia liatin saya. Nah, ternyata tidak semua orang mengerti apa arti Natal loh. Jangan dipikir orang mereka yang di pinggir-pinggir marginal itu mengerti ya. Nggak tahu dia. Dia pikir cuma liburan aja. Nah, jadi jangan takut-takut kita cerita mulai basic adalah. Basic kan itu basic. Nanti biarlah Roh Kudus yang bekerja. Itu poinnya di situ. Disitulah poin saya. Itulah saya suka berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda. Jadi setiap saya keluar rumah, doa saya cuma satu. Tuhan, pertemukanlah saya dengan orang damai. Orang damai. Jadi ternyata saya dipertemukan secara nggak sengaja kan, ya tidak ada kebetulan lah di dalam Tuhan. Mungkin dia akan berpikir disitulah jangan takut-takut berinteraksi dan sampaikan. Ya, tugas kita adalah menyampaikan. Bagian kita adalah menyampaikan kebenaran. Jangan pernah diam. Jangan pernah tutup mulut. Jangan berbicara kebenaran. Biar Roh Kudus nanti yang bekerja. Tapi bagian kita harus dilakukan. Itu. Oke, ada yang mau nambahin? Ya, itu Pak Didi, Ibu Sri Muciati. Ya, makasih Bu. Silakan. Bu ya. Ya Pak, Oh, iya. silakan. Aku mau nambahin ya Pak. Izin. Kak Andre. Nan. Sebentar, Pak Didi dulu Bu Diana, sebentar ya. Oh iya. Off kameranya. Ya nggak apa-apa. Ya Ibu. Makasih untuk kesempatan yang diberikan. Mengenai penginjilan ini saya tertarik sekali ya. Kalau bicara masalah kita memberitakan keselamatan
kepada mereka yang belum kenal Tuhan yang benar. Saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan bagi agama mereka yang diyakini, tetangga kita, sepupu kita. Tetapi mereka memang mengenal Tuhan. Tapi Tuhan yang benar mereka tidak kenal. Yang paling saya tertarik adalah anak saya putri yang kedua, ini sharing sedikit, menikah kurang lebih 2 tahun yang lalu. Saya melayani juga di sebuah gereja yang berapa tahun yang lalu saya melayani juga 20 tahun yang lalu. Dan tugas kita juga membagikan praktek atau penginjilan ya. Tetapi apa yang saya lakukan untuk bukan mengkristenkan seseorang, tetapi membawa mereka ke jalan yang benar, artinya Tuhan yang benar, memberitakan keselamatan, surga pemberian cuma-cuma, tidak bisa dibeli dengan uang atau apapun juga. Tetapi yang paling saya sangat terkejut bagi diri saya sendiri dan keluarga. Anak saya putri yang biasa melayani di gereja maupun di komunitas dia, ternyata berpindah Tuhan yang tidak benar gitu ya. Bagi saya begitu kan. Karena kita meyakini bahwa kita yang kita sembah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Dia pemegang kunci kerajaan surga. Tidak ada jalan keselamatan hanya di dalam Yesus. Nah, yang itu yang membuat saya terkejut. Akhirnya pernikahan kurang lebih 2 tahun yang lalu, anak saya putri mengikuti jejak suaminya, yang artinya pemberkatan nikah secara Buddha ya. Sebenarnya pernikahan mereka jujur dalam hati lubuk saya paling dalam, saya menentang dengan cara begitu ya. Karena apa yang kita yakini itu sudah 100% benar. Dan kenapa saya katakan benar? Karena jujur istri saya pun dari seberang, bukan dari turun-temurun agama Kristen atau Katolik yang turun-temurun. Tetapi kita lahir baru juga 20 tahun lebih yang lalu. Lebih tepatnya kalau saya di 26 tahun yang lalu, istri saya 22 tahun yang lalu. Tadinya kami pun orang seberang. Singkat cerita yang saya sangat terkejut, kenapa kok bisa ya? Di saat saya mau bisa mengabarkan Injil keselamatan kepada mereka yang belum kenal Tuhan yang benar, tetapi keluarga saya, Yerusalem saya sendiri nggak benar. Artinya anak saya bisa mengikut kepercayaan Tuhan lain gitu ya, ibaratnya. Ya di situ saya pada waktu sebelum mereka menikah, istri saya bertanya, bagaimana agama anak lu? Terus saya bilang, saya satu jawabannya, kita tahu Tuhan yang benar, yang calon menantu lah yang ikut kita. Di situ istri saya terdiam, karena pada saat kalau saya dijawab, nanti terjadi apa ya, argumentasi, adu ini ya. Kemudian diam, seiring berjalannya waktu, saya bicara dengan anak saya putri, ingat papa dan mama dulu orang Islam. Tapi karena Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, lu juga melayani, kenapa lu harus pindah? Satu yang dijawab oleh putri saya pada saat sebelum menikah, Amin 3 bulan sebelum menikah, apakah karena agama? Jawab ke saya ya, dan Andre dan teman-teman, apakah karena agama saya harus putus, Pak? Di situ saya sebagai orang tua, hati saya luluh, hati saya hancur. Apakah karena agama saya harus putus, Pak? Saya hancur. Maaf, kenapa saya tidak bisa untuk Yerusalem saya sendiri?
Kenapa menginjak 2 tahun kurang lebih pernikahan dan sekarang lagi mengandung kurang sebulan lagi akan melahirkan. Bagi seorang calon kakek tentunya sangat bahagia. Tapi dilihat dari sisi keyakinan yang berbeda, hancur. Silakan, Lena bisa lanjutin Dan. Ya, oke. Terima kasih Pak Didi Pak atas Didi. sharingnya. Nanti kita doakan anak Pak Itu Didi, ada, Pak Andre. kita doakan ya. Ya, nanti Pak Didi bisa baca ya di 2 Korintus 8. 2 Korintus 6, 14, 15 nanti dibaca. Nanti aja lah ya. Ini prinsip Pak. Ya. 2 Kor 6, 14 sampai 15. Sampai kapanpun Alkitab itu dengan jelas ya mengatakan ini ya. Dicatat aja Pak Didi, terima kasih atas sharingnya, nanti dibaca pelan-pelan ya. Kenapa sampai tertulis di 2 Kor 6 ayat 14-15. Oke, alright, terima kasih Pak Didi atas sharingnya, nanti kita akan dukung dalam doa ya Pak Didi. Ya, Ya, oke, enggak apa-apa. Tuhan berkati Pak Didi. Oke. Tadi Bu Diana Silakan. ada mau menyampaikan, silahkan Bu Diana. Ya. Kadang kalau kita misalnya lagi duduk gitu ngobrol-ngobrol sama mereka. Tuhan kita kan sama aja, agama itu sama aja, Tuhan kita satu kok gitu. Terus aku bilang, oh tidak, beda Tuhan kita. Tuhan kami kan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan kalian kan Allah OSWT, itu udah beda. Tuhan kalian Allah Jat. Kalau Tuhan kami lah Tuhan Roh yang hidup gitu. Amin. Jadi mereka terdiam. Jadi sering aku tidak mau melanjutkan. Aku minta pimpinan Roh Kudus nanti. Aku tidak mau berdebat. Yang penting aku udah sampaikan intinya bahwa Tuhan yang benar ada Tuhan Yesus Kristus. Saya mau tanggapi dengan anaknya Pak Didi ya, putrinya. Yerusalem kita sendiri kadang belum selamat gitu ya. Pemikiran kita. Itu satu beban. Pergumulan yang berat Pak Didi. Tapi kadang situasi itu membuat Pak Didi lebih banyak lagi berdoa. Minta sama Tuhan supaya lewat ketekunan Pak Didi berdoa membawa putri Bapak dalam doa-doa. Dia akan mengalami lawatan Roh Kudus. Yes. Dan kita tidak boleh di firman Tuhan juga lebih mencintai keluarga kita. Kita harus lebih mencintai Tuhan dari apapun. Yes. Bukan berarti Pak Didi tidak mencintai putrinya, tidak mengasihi putrinya. Tetapi harus Pak Didi terus berjuang untuk mendoakan putrinya. Kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kalau memang dia ada salah satu pilihan Tuhan, dia akan mengalami pertobatan. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa, tapi kita percaya kalau seorang bapak mengasihi anaknya dengan sungguh-sungguh, membawa dalam doa-doanya setiap saat, pasti akan terjadi lawatan. Amin. Saya dapat dari kisahnya Pak Didi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diana atas tanggapan. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu Sri Mujiati ada mau menyampaikan? Silahkan. Waktu kita tinggal sedikit. Ibu Sri? Baik, jika tidak ada, silahkan Pak Andre. Ya, masih ada yang mau ditanyakan mengenai firman yang di-share. Kalau tidak ada, ditambahkan ini kita bersyukur ya. Kita ada Pak Didi ya. Jadi kita punya masing-masing punya beban ya untuk keluarga Pak Didi.
Oke, itu aja. Pak Karel kelihatannya terlempar jaringan. Ya, oke. Silakan Ibu Ria boleh pimpin. Baik, Pak Andre. Mari Bapak Ibu jika ada yang mau didoakan, silahkan. Baik, jika tidak kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang maha baik. Terima kasih Bapa. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu Bapa. Jika Amin. kami masih boleh ada sebagaimana adanya kami sampai hari ini. Masih boleh bernafas, masih boleh hidup, masih boleh berkomunitas, ikut Zoom seperti Amin. siang ini. Kami percaya itu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk kembali lagi belajar firman Tuhan. Belajar untuk memperbaiki diri, mengintrospeksi diri kami. Terima Amin. kasih Tuhan, kami belajar percaya firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan siang ini. Tidak ada yang berlalu begitu saja. Kami percaya firman Tuhan yang kami Amin. dengar masuk di dalam hati dan jiwa kami, masuk di dalam roh kami renungkan, dan kami boleh melakukan tiap-tiap waktu. Kami belajar percaya firman Tuhan sangat berkuasa, dapat mengubahkan kutuk menjadi berkat, mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Terima kasih Bapa, siang hari ini kami boleh bertemu dengan Ibu Joy dari Surabaya, Amin. Ibu Diana yang ada di Bekasi, Amin. dan Pak Didi. Terima kasih Tuhan kami boleh mendengarkan satu demi satu kesaksian hidup mereka, Amin. dan kami terberkati. Kami belajar percaya itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Pada siang hari ini, setiap kesaksian yang kami dengarkan menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh melakukan, kami ambil yang baik, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami khusus berdoa untuk Ibu Joy di Surabaya. Amin. Bapak, terima kasih untuk Ibu kekasih. Tuhan memakai hamba-Mu ini menjadi alat di tangan Tuhan, menjangkau banyak jiwa, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan Ibu Joy juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Setiap orang yang ditemuinya boleh terberkati oleh Bu Joy. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi keluarga Bu Joy, suami, anak-anak semua. Amin. Tuhan memberkati mereka. Apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga Bu Joy, kami memohon Tuhan, Engkau berikan solusi, jalan keluar, sukacita di tengah-tengah keluarga Bu Joy. Tuhan memberkati Bapak kesehatannya, Tuhan memberkati Bu Joy juga dalam usahanya, Gerbang Nusantara, semakin maju, semakin diberkati. Tuhan memberkati anak-anak, baik di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka. Tuhan memakai anak-anak Bu Joy lebih lagi, karena mereka beroleh warisan iman yang Bu Joy turunkan buat mereka. Dan Tuhan memakai anak-anak Bu Joy dengan lebih sungguh lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati usaha pekerjaan Bu Joy. Semakin maju, Bu Joy semakin menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal, di tengah-tengah pelayanannya. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Pak Didi. Terima kasih kami boleh mendengarkan kesaksian hamba-Mu, dan kami boleh melihat, mendengarkan betapa Pak Didi hancur hati karena putri memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa firman Tuhan yang pernah didengar putri, yang pernah dia baca, firman Tuhan akan berkuasa di hati putri, mengubahkan hatinya, untuk dia kembali lembut hati, kembali kepada Tuhan Yesus, menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan kami berdoa bagi Pak Didi, buat istri dan anak-anak yang lain, Tuhan memberkati keluarga ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, terutama pergumulan putri, Tuhan menolong Pak Didi dan istri untuk kuat, terus berdoa, mengandalkan Tuhan, bahwa tiada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan Yesus. Apa yang diminta di dalam kesungguhan hati, apa yang diminta di dalam hancur hati dan tangisan, kami percaya Tuhan mendengarkan, bahkan Tuhan mengabulkan. Saat ini juga hati putri dijamah oleh Roh Kudus. Hati putri kembali merenungkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan kekal. Terima kasih Bapak di surga, berkati keluarga Pak Didi, pekerjaan mereka, kesehatan mereka.
Tuhan anugerahkan kekuatan, kesehatan, tenaga, dan umur panjang bagi Pak Didi, istri, dan anak-anak yang lain. Tuhan juga memberkati Putri di dalam masa-masa kehamilannya yang sebentar lagi akan melahirkan. Tuhan juga memberi dia kekuatan, kesehatan. Tuhan memberikan kelancaran dalam proses persalinan. Kami berdoa juga bagi suami Putri, Tuhan jamah hatinya. Kami percaya Roh Kudus lebih besar dari roh apapun juga yang ada di dunia ini, termasuk di dalam hati suami Putri. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Saat ini juga hati suaminya dipulihkan, hati suaminya boleh terbuka menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan bersama istrinya boleh kembali kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong Pak Didi untuk kuat, tidak down, tidak patah semangat, tetap mengandalkan Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Apa yang sungguh-sungguh dipinta Tuhan akan dengar dan pasti kabulkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Ibu Diana di Bekasi. Terima kasih juga untuk hamba-Mu, kesaksian hamba-Mu. Tuhan memberkati Ibu Diana dan keluarga, memberkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Pak Andre juga, berkati hamba-Mu. Tuhan menolong hamba-Mu, sekalipun dalam keadaan lelah, tetapi hamba-Mu tetap menyediakan waktu, menyediakan tenaga untuk kami boleh berkomunitas di dalam ibadah Zoom kompak siang ini. Tuhan memberkati Pak Andre keluarganya. Tuhan menolong mereka dalam segala pekerjaan mereka. Bapak, terima kasih untuk teman-teman kami yang sempat ibadah Zoom siang ini, tetapi terpental. Tuhan juga memberkati baik Pak Karel maupun Ibu Sri. Tuhan menolong mereka siang hari ini. Akhirnya Bapak, sebelum kami berpisah dalam Zoom ibadah kompak siang ini, kami mau menerima berkat-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Ya, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kalian semua, memberikan damai sejahtera di setiap hati, dan menumbuhkan pengharapan yang teguh akan kasih-Nya. Kiranya anugerah Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini hingga selama-lamanya. Yang sudah diberkati boleh sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih Bu Ria, Pak Didi, Bu Joy, Bu Diana. Thank you. Sampai ketemu besok. Tuhan berkati. Ya, tetap semangat Pak Didi ya. Oke. Ya Pak, ya Bu, kalau ada waktu dan ada ongkos ya. Oke.